on the YouTube. Okay, welcome back to academic activities outside a course. So we are starting to have a support system for master students to support their to support your graduation on time. And as I plan, two programs set for you. The first is reference manager. Of course, the essence is actually not only reference manager, but also academic writing. So I've got a license for developing academic writing program actually from RELO, Regional English Language. Um, Regional English Language. Oh ya apa ya? Office ya. United States of America. So I hope that can be very much helpful for your not only for your essays but also for your research proposal writing. That's the first. Secondly, I want to support your skills in data analysis, both quantitative using statistical tests of SPSS and qualitative using thematic analysis, using word processor as well as NV4. At the moment, I have already bought for our study program an NV4 license so that you can have both quantitative and qualitative data analysis skills. That's my plan. All right. So I hope that tonight's session is the only session that we have in at night. Yeah, because of the situation. I'm very busy this week. Yeah. So next week we'll have more time to have session during the day. Yeah. Okay. For today, the focus is on EndNote X8 reference manager. As I told you previously, I have already shared with you the files, a EndNote X8 file. I hope everyone has already got the file. Yeah. Let me show you the file. Let me share with you. Okay. Let me check. Let me share my screen. Yeah. For you to run EndNote program, you have to have this one, the EndNote X8. Yeah. Actually, today is not X8 or today's XX, no, not XX, but 21 version, I think we've got the latest. Yeah. But you can actually use the earlier version, X8, X7, X6, without any problems. Why? Because this program is supported, supported by EndNote. Yeah. I mean, EndNote does not end the support as what we have in Windows. Yeah, like in Windows, very often if your Windows is expired, for example, Windows 8 at the moment, it's not supported by Microsoft. So you need to get this one. That's the first, Get EndNote. I have already shared. Let me check, Mbak. Siapa kemarin? Have you already shared the file with your friends? Yes, I have, sir. Okay, good. The Yeah. file. Right. Now, later, today we'll demonstrate that we need to check your reference manager.
if, for example, you've got a reference manager, you need to, if you do have a reference manager, for example, Mendeley, you need to uninstall it just for the sake of our demonstration today. Yeah. Later you can use Mendeley. For your information, EndNote is very much picky. Yeah, it doesn't want to be second handed. Not she. I mean, it must be the first and the only one. So if you've got another reference manager such as Mendeley and Zotero, you need to uninstall them first. Yeah, before we actually install EndNote. Yeah. And when you have already uninstalled your other reference managers, you need to close all Office programs, yeah, Kak before Krungu you, lah main ngomong-ngomong. and then we need to continue with the EndNote program, yeah. Okay, just to check, yeah, um, the EndNote program that I shared with you is this one. Let me show you. It's called EndNote X. It okay. And so we call it yeah, this one, yeah. And Note X81, yeah, the one that I shared with you. You see, of course, NV4 and the latest is NV4 12, yeah. But uh, I haven't installed it, yeah. We can always make use of them later this semester, yeah. And Note X81, yeah. Um, just to show you, yeah, actually this is an information, yeah, actually um Word, yeah, this is Office Word 2021 mine, yeah, has already called references, yeah, here, let me yeah, okay, so that what is it, pointer, yeah, it's so Spotlight. Okay, let's use, yeah, yeah. So the reference here, yeah, references. So the references here has been installed in Word automatically, but we can always add adds in. So like this one, EndNote X8, yeah, as a help for us to do our research. Yeah. Okay. Let me show you, yeah, the what is actually installed in the Word, yeah, the Genin, yeah, application is like this, yeah. You can always, I can tell you later, yeah, how to use this. Sebenarnya bisa langsung pakai ini, tapi this is very tiring because you need to enter each reference one by one, yeah. Um, one by one. Yeah. But using EndNote, we can do it only once, and then you can use yeah, anytime. Tapi yang model ini dia kita harus per file, di file ini nanti ada, the file berikutnya ada dan lainnya begitu. Ya, yeah, that's another problem. Ya, yeah. Okay, so we need to target this situation ya, EndNote X8 ya. Yeah. As I told you, jadi nanti kalau mau menginstall ini, maka dicek dulu di sini over here. Ada program selain di sini ada program sesuatu nggak, ketika diklik reference di sini ada Zotero atau apa, maka harus di-uninstall dulu ya. Kalau enggak berarti aman ya. Begitu. Ini yang disebut dengan Office yang di sini. Kita harus tutup semuanya ini apabila mau menginstall. Baik, kita lakukan demo langsung ke ini. Siapa yang laptopnya agak baru, maksud saya ya, produksi 24 ya atau 23 gitu. Siapa? Ayo kita demokan. Ketua kelas saya Mbak Nabila. Ya, coba Mbak Nabila. Alright, alright. Let me share Mbak, screen. ini saya kok
Oh ya sudah saya rekam ya. Oke, good. Lupa saya khawatir nggak rekam. Ya Mbak, Iya, you can wait. share your screen Pak Mbak. Munir. Oke. Nah, Nah, oke, hmm, baik. Kita cek dulu. Nah ini sudah ada endnote-nya ini. Berarti sudah berhasil. Tetapi di situ ada Mendeley ya. Nah, iya over Pak here. Munir. Ini over here. Nah, yang seperti ini menyebabkan nanti endnote-nya tidak fungsi dengan baik ya sebenarnya ya Oke. nanti. Tapi kita coba cek aja nanti ya. Tapi berarti untuk Mbak Nabila jangan ini. Kita coba yang lain. Siapa yang belum diinstal sama sekali ya, Mbak? Mbak ini Mbak tadi eh, Mbak Ninda ya, yang asli ya. Asli saya beri itu ya Yes, filenya. sir. Ya, coba Mbak. Kan belum belum diinstal ya sama sekali kan ya? Ya. Oke. I have Kita installed. I have installed the EndNote, sir. coba nggak apa-apa. Kita coba lihat itu. Oke, kita lihat EndNote. Tapi dia nggak punya ini ya. Nggak punya saingan di situ. Bagus ya. Oke, jadi sidewalk. Oke, bagus. Siapa lagi yang ini? Oke, yang belum. Yang coba ya. Siapa yang belum diinstal? Coba kita demokan ya. Siapa? Mas. Banyak ini. Ishak. Mas ini. Adi. Ini yang laki-laki ini sedang di warkop atau bagaimana ini? Ya, malam Sabtu. Siapa? Ayo, salah satu. Itu Mbak Dwi gimana Mbak Dwi? Ini masih di perjalanan atau bagaimana ini? Siapa yang belum? Ayo angkat angkat tangan. Ayo, yang belum ayo coba langsung langsung berbagi ini, berbagi layar. I'm sir, haven't Oke, installed. oke Mbak Nilam, please share your screen. Wait. Hmm, like this, sir? Oke, cek bentar. Kita buka dulu Word-nya ya. Supaya kita perlu cek Word, Oh, Word. oke. Heeh. Jangan diklik dulu yang itu. Nanti kita eh, stop aja dulu, ya. Di cancel dulu yang end.x1-nya. Ya, kita coba eh, dicek dulu Word-nya. Ya. Tolong dibuka Word-nya, Mbak. Like this? Oh, jadi Mbak tadi berbaginya jangan berbagi tab, tapi berbagi entire screen, ya. Oh, Supaya supaya pindah-pindah itu tidak eh, apa berubah ya. Masa harus harus entire screen supaya apapun yang dibuka muncul. wait, sir. Mm-mm. Oke. Like this? Bagus. Nah, sekarang coba diklik itu references itu. Nah, di sini ini asli ini bawaannya sih ini si Word. Office atau Word ya. Nah, sebenarnya di sini ini sudah kita bisa pakai sebenarnya itu. Ada mini sources, ada insert citation stylenya ada dan lain-lainnya ya. Sudah. Tetapi kalau pakai bawaannya si Word ini ya kita itu harus satu-satu ya, satu-satu ngisikan kemudian hanya dipakai di sini. Nanti untuk file yang lain ini kan judulnya filenya dokumen satu. Nanti kita punya dokumen dua gitu kita ngentrikan lagi. Kita harus kopikan lagi ke dari database kayak gitu. Jadi lama. Jadi maksud saya itu eh, memang ini ada dan itu. Nggak pernah pakai ya selama S1 ya diajari itu ya. Sebenarnya bisa dipakai gitu dan itu works, it works. Saya dulu tahun 2002 itu ya sudah pakai itu ya yang asli bawaannya Word. Ya, tapi 2002 juga saya diperkenalkan dengan EndNote 5 pada waktu itu ya sudah lebih ini akhirnya kita pakai gitu ya. Jadi saya pakai EndNote itu mulai EndNote 5 ya.
Baik, Mbak. Ini betul seperti ini berarti belum diinstal, tapi harus ditutup semua ini Word Office-nya ini. Ini ditutup Office ini. Word ini ditutup. Oke. Coba cek lagi saya di layar Mbak itu ada apa lagi yang sedang terbuka itu. Nah, ini nih ya itu ditutup juga itu. Apalagi kalau WhatsApp nggak ada masalah. Eh, Oke, ini jangan jangan di anu dulu. Nah, dibuka aja dulu. Resume aja sekarang. Kan sudah diklik tadi ya. Resume, oke. Oke, sudah ya itu ya. Welcome to ini. Thank you for choosing. Sudah ya itu. Enjoy ya, gitu ya. Oke ya. Berarti itu next itu Mbak, diklik Mbak. Next itu Mbak. Ya. Kemudian accept. Oke, proses. Mungkin sampai bawah itu mungkin minta anu dia ya. Minta sampai yes. Oh, berarti next berarti. Mhm. Nah, itu accept yang atas. Oke, next. Typical, next. Oke, next saja. Oke, next. Sabar ya, masih butuh waktu ya. Oh, kenapa itu? Kok di cancel katanya? Alasannya apa katanya tadi? Wait, sir, wait. Kayaknya agak tunggu. Next. Mm-mm. Kadang-kadang nanti kan dari sini nanti kita tahu ada masalah atau tidak. Kadang-kadang masalah itu terjadi karena ada beberapa hal. Salah satunya adalah operating system ya. Operating systemnya ini apa Office. Kadang-kadang Office-nya itu kalau Office yang versi lama, ya versi lama maksudnya versi misalnya Office-nya Office 997 gitu. Itu X 8 itu ketinggian gitu. Atau Office-nya misalnya Office sekarang Office tertinggi berapa? Office 21 atau Office berapa ya sekarang tertinggi? 25 ada nggak Office 25? Halo? Ayo, siapa yang tahu? Jadi yang Office terbaru itu kalau X8 nggak kompatibel. Kenapa? Karena butuh nanti Android yang Android 21 itu. Jadi lebih ini X8 itu artinya 18 ya. X-nya itu 10 tambah 8 ya. Gitu. Jadi kadang-kadang tidak ininya itu karena dia lebih tinggi ininya ya. Nggak antara Office dengan tipe Android-nya nggak nyambung gitu ya. Betul. Kalau iOS memang harus anu cari krek-krekan sendiri di apa apa kayak iOS itu apa anunya Mbak namanya tempat belinya itu Mbak untuk programnya itu dicari Android di sana. Ya, betul. Ya, benar. sure, finish. Iya, finish. Yes. Ya, diklik finish. Baik. Nah, sekarang kita buka Mbak di programnya Mbak. Buka program all program itu. Jadi di layarnya Mbak mana untuk program? Carinya di sini di Windows itu. Anunya Windows itu. Bukan Windows ini loh. Yang ini loh, yang kotak 4 ini loh. Gimana ya caranya? Ya, yang ya itu cari EndNote ya. Coba EndNote. EndNote. Oke. Jadi untuk pertama kali itu harus dibuka melalui program ini for the first time. Nanti baru setelah itu bukanya melalui Word itu bisa ya. Next, Mbak. Sebab kalau langsung buka pertama kali melalui Word itu
nanti database-nya tidak penuh itu ya. Nggak usah account yang EndNote online, nggak usah. Itu aja, langsung ke kanan aja Mbak. Itu. Heeh. Terus, terus mana EndNote-nya? Oh ditutup aja kalau gitu. Ditutup itu. Nah itu. Baik. Nah, oke. Nah, oke. Ini ada update itu ignore aja nggak apa-apa. Nanti next time Mbak anu. Oke. Oke. Proses ignore this ya. Heeh. Terus ya. Oke, sebentar proses. Atau sudah ini ya? Nah, oke. Kalau sudah itu kita coba aja kita pilih file di situ, Mbak. Klik file. Oke, new. Nah, kita buat file baru. Nah, file baru inilah nanti adalah database kita. Coba misalnya ini diganti kasih judul letakkan di mana terus dikasih judul filenya, nama file. Misalnya eh, apa referensi tugas mata kuliahku misalnya. Nah, jadi oke. 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 Save. Itu ada di mana? Di documents ya. Jangan lupa letaknya itu. Mau diletakkan di mana? Di situ ya, oke. Di luar aja. Oh, atau di situ boleh ya, oke. Klik save. Nah, oke. Nah, sekarang udah kelihatan ininya. Tapi sekali lagi ini datanya masih kosong, belum apa-apa. Ya, baik. Sekarang Mbak coba sekarang buka Word-nya, Mbak. Ya, kita mau eh, membuka Word ya, oke. Kita ingin memastikan bahwa, oh ini di 2019 ya. Ah, itu saya kira kompatibel itu karena 18 19 kan ya 11 12 ya. Oke. Nah, oke. Coba dilihat itu ada EndNote sekarang ya. EndNote bukan yang ini, yang ini kan ada kelihatan itu, Pak. Jadi ini eh, ya. Yang ini. Nah, ada itu ya. Jadi itu maksud saya. Jadi sudah kelihatan sesuatu di sana ya. Baik, nah ini nanti kalau menghubungkannya di sini nanti. Nah, sekarang udah terhubung itu antara Word dengan EndNote-nya. Nah, sekarang masalahnya kan EndNote-nya masih kosong ya. EndNote-nya masih kosong. Nah, sekarang eh, saya ajari sesuatu. Coba ke EndNote lagi, Mbak. Oke. Nah, di EndNote ini ada 3 fungsi di situ ya. Saya mau tunjukkan sesuatu ya. Saya kasih ini. Ya, ini nih. Jadi di sini ya ini ada 3 fungsi di sini ada fungsi ini, Mbak. Ya coba di kanan oh sorry kiri atas itu ada fungsi file saja, ada fungsi ini, fungsi eh, online, ada fungsi gabungan antara ini dengan online. Ya, ingat ya. Nah, fungsi-fungsi itu adalah untuk kita melakukan search yang otomatis gitu. Jadi kita kayak kayak menggunakan Google Scholar otomatis bisa kita lakukan itu. Nah, yang paling aman tentu ya sebenarnya gabungan ya antara itu online dengan offline. Offline itu yang database yang ini di komputer ini. Yang ke kanan paling kanan itu diklik aja, Mbak. Jadi kita pilih yang itu nanti. Nah, gitu. Yang itu gabungan antara integrated online dan ini ya. Nah, oke kita coba melihat fiturnya aja. Yang kedua di sini ada pilihan annotated. Nah, itu adalah namanya style, Mbak. Ya, style. Di situ coba diklik itu coba ke bawah itu. Ini, Mbak. Bukan style. Ini annotated ini, Mbak. Ya. Ini. Ya, ini Mbak.
ini loh. Coba. Nah, itu ada macam-macam, ada IPA6 dan lain-lainnya. Ya, ada ini dan Vancouver dan lain-lainnya. Bisa kalau kita ingin tunjukkan yang lain juga select another file nanti. Ya, kita memilih another file, select another style ya. Itu kalau nggak ada di sini ini IPA6. Kan kita biasanya pakai IPA7 ya. Perlu kita tambahkan nanti IPA7 di sini ya. Karena ini tidak punya IPA7. Nanti kita bisa tambahkan ya dengan mendownload EndNote stylenya nanti. Ya, baik Mbak. Sekarang fitur yang lain Mbak ya. Coba fitur yang lain yaitu, oh sebentar saya clearkan dulu my drawing. Ya, oke. Di situ ada macam-macam. Di sini ada, oke. Yang paling penting salah satunya ini, Mbak, yang disebut dengan citasi ini, Mbak. Ya, oh, jadi ini dulu. Yang ini artinya kita menambahkan referensi baru yang ini. Ada, nah, di situ kita menambahkan referensi baru secara manual. Jadi menambahkan referensi baru itu bisa manual, bisa nanti langsung otomatis gitu ya. Kita kalau mau manual seperti ini. Kemudian ada lagi fungsi yang ini Mbak namanya untuk mensitasi nanti. Ini kalau kita mengutip itu pakai alur yang itu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita sudah tahu itu fitur utamanya. Mari kita sekarang eh, ini menggunakan EndNote ya, mengisinya dengan untuk karena kan judulnya kan referensi tugas mata kuliah kurikulum. Ayo Mbak, sekarang kita coba. Jadi paling gampang itu kita menghubungkan EndNote itu dengan Google Scholar Mbak. Ayo coba kita ke Google Scholar Mbak. Mbak buka Google Scholar. Oke, scholar.google.com. Google Scholar. Oke, baik. Jadi misalnya kita bukan punya eh, referensi kita kan judulnya adalah bukunya Richard itu ya misalnya. Ayo Mbak. Ke Google Scholar Mbak, diklik Mbak. Oke, coba kita klik judul bukunya kan Curriculum Development in Language Teaching ya. Kalau nggak mau ngetik ya diambil aja dari RPS saya itu mata kuliahnya itu nama anu ya in language teaching. Tapi jangan lupa Kita yang belum second edition ya. dapat materi ini gitu. Teman-teman bisa tanya ke kita. Jadi Ini bisa ini having ini question, itu having ada discussion 2001, di ada yang WhatsApp group or 2017 maybe ya. in the end of our Halo. session nanti Oke. gitu ya teman-teman. Jangan diklik dulu, jangan ya. Kita mau klik ini, Mbak, yang ini, Mbak, ya. Jadi kita mau ambil itunya, ambil apa ini ya, namanya yang disebut dengan ini, ya, ini, ya, ini loh. Isi ada kata kutip ya, kan ini versi 2017 ya. Ini ada 2001, ada 2017. Nah, kita itu mau yang 2017, tapi kita mau mengutip ini, Mbak. Ini, Mbak. Ini, Mbak. Diklik kutip ini, Mbak. Diklik. Nah, di situ kan kita langsung dikasih menu di situ. Mau download EndNote, RefMan, RefWork, BibTeX. Nah, ya. Ini kalau kita mau mau nggak usah susah-susah ngetik ngapain ya. Diklik aja ini EndNote-nya ini. Ininya, yang EndNote, Mbak. Eh, di EndNote. Oke. Diklik EndNote. Baik. Nah, kita sudah dapati namanya Scholar NW ya. Di sini coba diklik ini, Mbak. Ini ya, ini, ini ya. Jadi lokasinya ini ya ini. Diklik lokasinya ini. Baik. Oke. Nah, sekarang Mbak tinggal double klik aja itu. Klik, 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 gitu ya. Nah, otomatis dia masuk ke sana, Mbak. Nah, Richard 2016 dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau mau melihat itu coba diklik Richard itu, Mbak. Diklik. Nah, terus di sini di previewnya ini coba, Pak. Yang ini, yang di sini preview ini. Ya, oke. Nah, kok kejadiannya kok kayak gitu, Pak? Kok di garis bawahi, Pak? Karena jenis style kita ini annotated gitu loh.
Nah, biasanya yang umum kan kita pakai APA. Coba sekarang pilih APA 6 saja, Pak. Ya, oke. Apa yang terjadi sekarang kalau APA 6? Sudah? Heeh. Coba diklik lagi si Richard itu. Mm. Loh, oke. Oke. Ditutup, ditutup dulu, ditutup lagi yang di sini, yang ditutup pakai di sini, Pak. Ya ini, nah itu. Hmm. Ini harusnya berubah ini. Di previewnya. Oke. Nah, gini aja kalau gitu. Kalau dia nggak mau otomatis berarti sekarang coba ke sini. Ke sini, Pak. Pilih ke ini ini references ini di yang ini loh. Kan itu file edit yang di atas sendiri itu loh. Ini. Bukan ini yang di atas sendiri, atas sendiri. Ini loh ini. Ini. Nah, itu references coba eh, kemudian oh bukan references berarti yang ini yang judulnya ini betul betul. Yang berarti yang kedua ya. Yang edit ya. Edit di situ output style gitu. Ada output style. Oke. Oh, sudah APS 6 ya. Udah benar itu APS 6. Diklik lagi APS 6. Oke, sekarang ini richardnya diklik lagi. Sekarang coba dilihat previewnya. Loh, kok aneh ini ya? Kok nggak langsung update dia ya? Harusnya ya langsung update gitu. Oke, enggak apa-apa wis. Paling ini butuh butuh waktu komputernya, Mbak ya. Ini ya. Coba previewnya ini nggak update itu ya. Oke. Baik, sekarang nggak apa-apa, no problem. Nah, sekarang kan kita sudah punya Richard di situ ya. Sekarang coba kita kedok, Mbak, ke Word-nya coba. Nah, sekarang kita mau pakai ya. Oke, kita mengatakan begini. Ini Richard, misalnya Richard ya, Richards ya. Ya, oke. Kamu pakai S namanya orangnya ya. Atau kita nggak mau nama orangnya. Oke, gini caranya, Pak. Kan kita tahu bahwa kita mau mengutip Richard. Richards misalnya model ya. Ya, Richards model, Richards model ya, Richards model ya. Jadi Richards model. Berarti kita mau ada kata istilah di enter. Kita mau bentuk yang lain coba di enter itu. Kita mau memasukkan kata Richards itu. Coba diklik sekarang itu insert citation di sini. Ini, Pak. Ini loh pojok. Nah, oke, insert citation itu. Baik, kita cari nama Richards. Klik Richards di sana. Oke, oke, pakai S. Kan enggak ada ya. Fine. Oke, sudah ada ya nama orang itu ya. Ya, Richard, judulnya ini buku dan lain-lainnya. Nah, sekarang dipilih ini, Mbak. Di insert di sini paling bawah ini, Mbak. Itu pilih, pilih anu loh. Jangan langsung. Itu kan ada opsi di anunya ya. Di ada opsi anunya ya, ada pull down menunya bentuknya ya. Bentar enggak ya, proses. Oke. Ini ada EPS 7 ya. Oh, udah EPS 7 ini keluarnya ini. Oke. Itu kan Richards 2017 kan kita maunya kan Richards model ya, Richards koma S kemudian tahunnya terus kemudian model setelah itu. Nah, kita kan maunya nulisnya begitu. Maka kita bisa melakukan editing di sini, Mbak ya. Coba diklik Richards yang ini, diklik saja, klik kiri. Oke. Bukan, yang Richards yang ini, yang di bawah. Nah, itu coba sekarang klik ini, edit and manage citation yang ini, Mbak. Yang ini. Heeh. Oke, nah sekarang kita mau mengatakan, itu mau saya itu Richard-nya keluar dari kurung, ya, gitu ya, bukan di dalam kurung. Maka formattingnya di sini kita pilih. Jadi di sini ada pull down menu, coba di sini, pilih, Mbak, pilih pull down menunya itu. Nah, bentuknya itu pilih author, nama orangnya, kemudian dalam kurung tahun, gitu ya. Nah, ya itu, diklik itu. Oke, klik oke.
Nah, dari situ kan kita sudah lihat ya, coba Richards 2017 kan gitu ya. Berarti kan kita maunya Richards model, maka model dituliskan setelah dalam kurung. Coba diklik setelah dalam kurung itu, setelah kurung itu diklik kata-kata model. Model. Nah, Richards model. Nah, kan gitu ya. Jadi kita nggak perlu nulis orangnya, sudah otomatis dibuatkan sama itu ya. Oke, sekarang kita mau turunkan ini reference-nya ini di sini ini ke halaman berikutnya. Caranya apa? Ya tentu kita klik di sini, klik di Richards itu di atasnya itu kita klik kursor di sini, letakkan di sini kursornya. Oke. Sekarang ini di layout sini, layout ini dipilih klik ini break sini. Kemudian ini page break ini ya. Oke. Nah, otomatis kan dia terbuang ya di sana ke halaman berikutnya. Nah, coba diklik ini, Mbak. Loh, halaman 2. Nah, oke. Di situ. Klik itu, diklik ini. Klik. Sekarang kita arahkan ke endnote lagi, endnote 8 ini, Mbak. Di sini, Mbak. Oke. Sekarang pilih itu, Mbak. Di sini yang disebut dengan di sini. Ini kita mau klik yang ini, pojokan ini, Mbak. Ini loh, pojokan ini. Bukan pojokan ini loh, di sini nih. Nah, di situ. Oke, nah kita mau pilih yang disebut dengan layout ini, Mbak. Itu kan ada format bibliografi, ada layout, diklik layout. Nah, oke. Nah, kita mau judulnya di sini kita ketik ya. Kita mau namai references. Coba diketik di situ references. R-nya gede ya. Oke. Kita mau mungkin huruf besar semua referencesnya ya. Supaya ini references. Kemudian kita mau itu bold gitu ya. Jadi gelap. Jadi text formatting dipilih di situ. Heeh. Pilih bold di situ. Klik OK. Klik OK sekarang. Nah, secara otomatis sama dia dibuatkan itu references. Ya, gitu ya. Jadi ada bentuk yang seperti itu. Ayo Mbak, sekarang kita tambahkan ke ini ke Google Scholar lagi. Di Google Scholar kita cari referensi kita kedua. Kan kita punya referensi selain itu, selain bukunya Richards, kita juga pakai ini ya. Kemarin kita merujuk pada bukunya ini yang model itu ada bottom up. Ya, bukan yang ada namanya apa? Forward, backward, central itu kita merujuk pada ini ya, Richard and Rogers ya. Judulnya adalah Approaches and Methods in Language Teaching ya. Nah, kalau Mbak nggak mau gitu ya R apa RPS saya kan ada judul-judul itu bisa di-copy dimasukkan sini pasti ketemu nanti. Approaches itu keliru Apocrash itu. Di copy aja dari RPS saya, Wena, itu daripada repot ya. Nah, itu di copy, ya itu nggak usah ngetik kita. Mana ada nggak RPS saya di situ? RPS. Nah, kan itu. Oke. Oh, nggak ada di situ ya RPS-nya ya, RPS kurikulum itu ya. Approaches and methods. Nah, itu tuh. Yang betul itu diklik itu kurang A ya. Itu ada yang versi 2014 ya. Oke. Terus gimana kalau seperti itu? Oh kan berarti tinggal ini yang versi 2014 itu kita klik kutip itu kan yang sama dengan yang kita harus lakukan tadi. Mm-mm. Uh, uh, uh-uh. Terus ikuti kayak proses tadi. Di situ. Di double klik yang file itu. Oke, otomatis dapat itu Riches and Rogers. Itu bentuknya langsung
yang seperti itu ya. Approaches and methods in language teaching. Oke, sekarang coba kita pakai itu approaches and methods in language teaching. Kita kedoknya, Pak. Oke, naik ke sana. Oke, model. Oke, sekarang kita katakan gini. There are three models of ini curriculum development processes ya, proses itu loh, processes, namely forward, namely forward, central, and backward. Nah, oke, kita mau masukkan bahwa ini kita ngutip dari Richard and Rogers halaman berapa itu ya, 200 berapa kayak gitu ya. Berarti kita sekarang kita pakai cara yang lain ya, kita pakai cara berikutnya yang disebut dengan seperti ini, Mbak. Mbak pilih yang go to EndNote yang ini. Oke. Baik. Nah, sekarang kan kita sudah memilih Richard itu ya. Kita pakai versi ini, Mbak. Ini, Mbak. Ini yang di ini. Itu, diklik itu. Nah, oke. Jadi karena kita pakai cara yang tadi, dia langsung dijatuhkan di posisi di mana kita kursor kita tadi ada ini. Ya, gitu ya. Oke, titik ya, kayak titik. Nah, sekarang gini, saya mau, loh, Pak, ini kan Richard, bukan hanya Richard and Rogers, Richard juga 2017 juga mengatakan itu, cuma beda halaman aja. Oke, baik. Sekarang Richard and Rogers ini kita kasih halaman dulu, Mbak. Caranya gimana? Diklik itu, sekarang diedit and manage kayak tadi. Oke, kasih halaman, Mbak. Halaman misalnya kita tulis kemarin halaman 214 ya. Iya, 214. Oke, klik oke. Oke, ya itu versinya kalau IPA 6 seperti itu. Richard and Rogers halaman 414. Sekarang Mbak, arahkan kursor itu persis di sebelahnya kurung yang paling akhir itu. Sebelum titik. Kursornya ya. Oke. Nah sekarang Mbak, ini kan berarti kita butuh juga bahwa Richard juga mengatakan itu yang 2017. Oke, kalau gitu kita tambahkan Richard. Oke, go to EndNote. Oke, sekarang kita pilih ini ya, Mbak. All references, Mbak, di sini, Mbak. Ini yang ini. Heeh. Nah, di situ kan ada Richard juga itu ada sama 2014. Pilih Richard yang 2017. Oke, terus kita masukkan yang ini, Mbak. Yang site ini. Oke, klik. Oke, apa yang terjadi? Nah, sekarang langsung ditumpuk sama dia ya. Ya, Richard 2017, Richard and Rogers 2014, halaman 214. Nah, gini. Loh, Pak, itu kan juga perlu kita kasih halaman Richard yang 2017. Oke, kalau gitu diklik lagi di sini ya. Kemudian edit and manage citation. Alright. Nah, ingat ini 2014. Kita mau yang 2007 bagus. Nah, sekarang page-nya kita ganti. Sekarang page-nya kalau nggak salah itu yang versi itu halaman sekitar 84 ya. Kita tulis 84 aja. Oke. Klik oke. Ya, coba kita lihat ya. Richards 2000 itu 2017 ya halaman 84, Richards and Rogers 2014 halaman 2214. Coba lihat. Sekarang kita lihat di halaman berikutnya yang daftar referensinya apa yang terjadi. Nah, otomatis dia nambah ya. Seperti itu. Ada ini ada itu ya. Loh, ini kok aneh, Pak. Ini versinya kok ini titik dua kayak Cambridge University Press, tapi tidak ada kotanya, Pak. Ya itu karena kejadian ini kan ya IPA-nya adalah IPA 6 ya.
yang versi kayak gini ini adalah sebenarnya IPA7. Berarti ada informasi yang kurang di sini. Apa yang informasi yang kurang? Yaitu kotanya, Pak. Oke, kita kalau mau mengedit ini nggak ada di doc ini, harus ngeditnya di EndNote ya. Kita harus ke EndNote-nya. Ayo, go to EndNote. Oke, sekarang Richard yang ini coba diklik yang ini reference-nya ya. Ya, ini yang ini. Masa ini loh, yang ini loh, Mbak, yang ini, Mbak. Yang ini versi yang di sini, Mbak. Ah, oke. Coba di situ kita ke gulir ke bawah, cari please publish, ditambahi Cambridge. Oke, Cambridge-nya C-nya gede, harus C gede. Kemudian publishernya itu ini kan sudah ada Cambridge University Cambridge. Nah, itu kan tidak perlu Cambridge-nya ini double-double dihapus Cambridge-nya. Nah, oke, ada spasi dihilangkan spasinya yang setelah press itu. Nah, oke. Sekarang disimpan. Caranya gimana? Bisa Ctrl S, Pak. Klik on otomatis ya. Baik, sekarang udah tersimpan. Nah, sekarang apa? Coba kita lihat ke doc-nya, Pak. Apa yang terjadi? Oke, sekarang diupdate di sini, Mbak, ini ini update citation and bibliography ini. Eh, Nah, kan beda kan? Sekarang yang Richard 2017 ini kurikulum ada Cambridge, Cambridge University Press gitu ya. Jadi meskipun kita itu oke, saya pakai Google Scholar sudah saya download ya. Ya kalau memang ada informasi yang kurang lengkap di sana ya kita harus melengkapi. Ya, mereka kan cuma sekedar ini ya alat ya. Kita memang yang pengguna yang harus kalau memang ada sesuatu yang kurang ya, di itu kan kita tambahi gitu ya. Nah, bagaimana apabila ini, Pak, ini kan saya ini diminta pakai IPA7, padahal di sini IPA6. Nah, oke. Sekarang kita ke Google biasa, Mbak ya. Coba kita ke Google biasa, kita coba cari Google biasa. Heeh. Kita cari ini namanya APA7 apa 7 style 7 style. For EndNote, heeh, EndNote, jadi di depannya download AP7, nah, mungkin ada nanti ya. Mana? Ah ini pasti ada itu. Uh, di atas lagi. Ah itu. Ah, ini Pak. Bukan ini kan AI-nya yang bawah, bawah, bawah. Ah ini ya, EndNote ini loh, diklik itu. Oke, diklik. Terus kita download itu ya. Accept all. Kemudian kita download mana ini? Terus ini nih, download style. Oke, klik. Mm-mm, mm-mm. Dibuka, uh, uh, diklik aja, klik, double klik. Nah, oke, otomatis dia langsung masuk ke situ ya. File name mungkin kita tambahi APA7 copy mungkin gitu ya. Tambah diklik, tambah kata copy misalnya. Oke, terus otomatis ini kita tutup, itu akan menyimpan ini. Sudah ditutup? Ya, save changes, yes. Oke, oke. Nah, sekarang Mbak, kita perlu masukkan itu ke sini, Mbak. Ini ya, di sini.
ya. Select another kalau kopi sudah ada, kalau nggak ada ya select another style ya. Pilih yang tadi IPA 7 kopi. Itu tuh kopi ada nggak? Apa 7 terus. Hmm, harusnya muncul ya. Coba. Oh, nggak bisa ya. Harusnya langsung muncul ya IPA 7-nya dia. Kita cari. Coba mungkin kita kelewatan mungkin pelan-pelan mungkin. Uh, uh, hmm, APA American Psychological coba terus. APA 6 ya. Kelewatan mungkin yang paling baru sendiri ya mungkin ya. Pak, kalau langsung ditarik ke paling bawah sendiri mungkin Pak ada yang update mungkin coba. Oh enggak juga, enggak ada ya. Harusnya kita apakan ya, menambah itu ya. Mungkin kita salah tadi. Coba kita ke Google biasa tadi, kita cari informasinya, Pak. Prosesnya itu. Yang ini, yang anu berarti back ya. Tadi kan ada informasi dari AI-nya tadi ya. Bukan download itu, back ini, back. eh, 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 jadi, oke. Nah itu coba. Katanya apa? Download, install, double klik kita sudah. Save the style and note go to misalnya select the style kan sama ya bener kan ya. Sudah bener tadi itu. Oke, mungkin perlu waktu untuk tampil di layar ya Mbak. Enggak apa-apa wis. Oke, saya kembali ke Google ini lagi Mbak. Sekarang Google Scholar Mbak. Kita coba cari yang lain lagi. Ya, oke. Ya, ini sana Mbak mau Mbak ini nulis apa Mbak? Tentang apa Mbak? Maunya itu apa? Nulisnya tentang apa? Anu, proposalnya rencananya tentang apa? Harus spesifik. Apa? Untuk project ini ya, research proposalnya. Apa ya, Sir? Hmm, rencana mau kontrastivis pedagogi. Tapi belum matang, maksudnya Nah, belum kalau sempat gini, kalau konservasi pedagogi itu kan gede, apa yang lebih spesifik ya apa? luas. Ya, Nah, belum belum mendalami belum berarti gini. searching Jadi lebih dalam, how Sir. how 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 the teacher construct ini ya, mungkin ya construct apa teaching philosophy ya. Coba ditulis gitu di sana. How English teacher di sana di search sana. How English teacher Google Scholar, Mbak. Jadi bukan itu, bukan di harus Google Scholar. Jadi yang bisa di-download untuk untuk EndNote ya hanya Google Scholar. Google biasa nggak bisa. How English teacher, how English teachers construct ya their construct gitu itu nggak ada construct itu nggak ada itu loh itu. Construct their teaching philosophy. Filosofi
filosofi ya. Ini anu ya, Mbak, ini ya ngetiknya ya filosofi. Nah itu oke. Oke. Ya kita ini. Nah, di situ kan banyak, di situ ada jurnal macam-macam ya. Sekarang kan sudah kita sudah, karena sudah ada canggih, karena ada buku, ada jurnal dan lain-lainnya. Jadi misalnya kita tertarik a study on ini yang ketiga ini. A study on the effective of college English teaching based on content based teaching philosophy. Oke, kita kutip itu coba. Oke, Endnote. Oke. Oke, itu bukan all reference saja, Mbak. All Kok nggak reference ada, ini. Sir? Nggak Tadi langsung masuk kayak Richard tadi. ulangi download di mana tadi? Nih, dihidupkan lagi nih anunya nih. Ini loh. Ini diklik ini loh, Pak. Ini di sini nih, ini ada barangnya, ada di sini loh, Pak. Barangnya ada di bawah ini, bawah kiri itu, diklik, dibesarkan. Klik. Nah, itu sudah ada itu. Study on itu ya. Oke, jadi misalnya mau kita cek di situ. Oh, itu ini termasuk jenisnya jurnal artikel, ini jurnalnya Frontiers in Psychology volume. Nah, di sini kan kurang. Isu nomor berapa kan enggak ada di sini ya. Nah, isu nomor berapa berarti kita harus isikan itu. Caranya gimana ya? Ya harus dibuka file itunya, ya file PDF-nya. Kemudian kita isikan isu itu nomor. Coba kembali ke Google-nya tadi, Google Scholar-nya tadi. Dibuka itu PDF-nya itu Frontiers.org itu. Ini loh, yang ini. Yang ini loh, diklik ini loh, ini loh, ini loh. Oke, jadi buka. Coba kita akhirnya dapat coba. Nah, terus isu nomor berapa itu? Kita lihat bawahnya. Terus. Oke, di situ ada citation di situ. Zheng Li study on ini. Memang nggak ada isunya itu. Oh, ini ada, Mbak, ini Juli ini. Ya itu kan. Volume 13 Juli 2022. Berarti itunya isunya isu Juli itu. Ya ditambahkan di sana di di EndNote itu isunya adalah Juli gitu. J-nya besar ya, July ya. Oke, sip. Ya, oke, good. Jadi simpan Ctrl S. Baik. Nah, sekarang udah masuk. Sekarang coba kita masukkan si Zoo itu. Ya. Di Word di Word, kita masukkan di Word. Nah, oke, naik. Oke. Kita klik, kita coba nulis however koma English teaching philosophy teaching philosophy is not fixed itu fixed ya, fixed but fixed pakai D ya, fixed ya, anu harus sensitif ya, but changes ya, along with experiences ya.
Oke. Oke, nah, Kang, titik. This has been proven by uh, by proven by. Nah, kita mau kan nggak perlu masukkan Siza, tapi kita masukkan nama langsung dari Google aja. Coba go to EndNote, pilih Zhang tadi, dipilih dulu. Masukkan itu site tadi, site itu loh. Pluk, pluk. Nah, itu. Nah, oke, terus diklik orang Zhangnya dikeluarkan. Caranya diedit itu. Kemudian formatting itu loh. Itu yang default jangan ini loh, ini loh. Nah, ini loh, Mbak. Mbak. Pilihan ini loh. Formatting ini loh. Formatting ini loh, ini loh. Di tengah itu loh. Nah, dipilih itu. Oke, klik oke. Klik oke. Nah, coba apa yang terjadi ya? Titik ya. Baizang study ya. Proven Baizang studinya di setelah kurung ada study. Oke, loh enggak study titik. Coba kita lihat perubahannya ya. Ini tadi kan aslinya kalau di dalam kurung kayak Richard and Rogers itu ada simbol N ya, simbol. Tapi kalau sudah di luar kurung pakai N ditulis ya. Iya, kelihatan ya. Nah, ini tidak bisa kalau kita pakai Mendeley. Ya, siapa tadi yang pakai Mendeley? Siapa yang sudah sering pakai Mendeley? Ya, Saya Mbak Mendeley. Munir bisa. Ya Mbak Nabila itu nggak akan mampu, si Mendeley akan mengeluarkan N dengan tulisan tangan gitu. End kalau sudah Oke. keluar dari kurung ya. Jadi Mendeley nggak mampu. Jadi EndNote mampu untuk itu otomatis. Jadi manusianya nggak Pak, bingung, nggak betul. repot. Kalau Mendeley harus dikeluarin sendiri, Pak, Iya, manual akhirnya. diketik ulang gitu dan Betul. diganti dan lain-lainnya. Ini tidak. Nah, misalnya terus kita nggak mau ini harus mengubah ini stylenya ya otomatis sama aja ini dengan itu ya. Misalnya saya mau berbentuk numbering, mau berbentuk ini dan lain-lainnya itu bisa otomatis dilakukan ini. Stylenya dipilih lagi, coba kita coba mungkin sekarang stylenya udah muncul coba Mbak. Sekarang kita mau style yang Mbak, yang EPA 7 tadi coba. Pilih ini loh Mbak, ini loh di situ di atas itu loh, bukan. Kembali ke dock itu loh. Stylenya ini loh, style. Nah, itu dipilih coba. Mana bisa kita cek lagi, select another style. Mudah-mudahan udah muncul di APA 7 copy. Oke, itu APA anu, ya. Oh, diulangi aja Mbak yang tadi Mbak coba. Kita coba cari yang file EPA 7 tadi, EPA 7-nya ya. Filenya tadi mana? Yang di-download tadi loh. Download file stylenya tadi loh, Pak. Yang downloadan tadi loh. Mana downloadan tadi? Enggak, itu ke ini loh ke Explorer-nya ini loh ya. Kayak tanda Explorer ya di komputer Mbak itu loh. Bukan sebelah. Nah, diklik itu. Loh bukan sebelah kirinya, bukan sebelah kanan nih. Ini, Mbak. Bukan maksud saya kan tadi itu file tempatnya download itu di mana tadi? Itu diklik. Cari downloadan tadi, mana downloadannya tadi? Ya, coba diklik lagi yang IP7 tadi. Oke, sudah IPA copy sudah masuk di situ ya sebenarnya. IPA 7 copy. Oh, sudah benar itu ya. IPA 7, Init IPA 7. Sudah. Sekarang ditutup yang ini, Mbak, dengan yang ini saya tunjukkan tempatnya ya. Coba diklik yang ini ya. Ini nih. Ini loh, Pak. Ini. Coba kanan atas ini loh yang saya kasih ini. Ini. Bukan yang itu, bukan. Iya, karena yang yang kecil. Nah, itu. Nah, oke.
Oke, sekarang coba kita cari lagi di ini select another style ya. Select another style ya. Ini edit, select another style. Oh, oke, mana ya? Sudah dah? Udah ketemu dah? EPA 7 nggak muncul juga. Ada yang aneh nih. Nggak muncul-muncul. Mungkin harus ada kata anu mungkin tadi apa wes pokoknya nggak apa-apa nanti kita di kelas kita anukan lagi. Oke, kita nggak apa-apa sudah ini kita pilih APA 6 lah, nggak masalah lah ya. Baik, ayo ditutup aja itu ini ya pencarian itunya. Oke, sekarang kita kedok lagi ya. Oke, nah berarti oke cancel dulu. Kita pakai IPsec. Ya, oke. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di sini dilihat di references, kita punya data lengkap sekarang ada berapa referensi itu coba. Dilihat di bawahnya itu halaman 2. Nah, ada references, ada ini, ada itu ya. Sudah kita lihat bentuknya ya. Ini ya bedanya ini buku, yang ini buku, yang ini buku, yang ini artikel udah kelihatan bedanya ya, yang miring yang apanya gitu ya. Oke. Mbak, kita sebenarnya bisa mengubah seluruh yang Mbak punya sudah ngerjakan tugasnya Bulis misalnya atau tugasnya Pak Ali atau sedang, ya Mbak. Mbak, coba buka file tugasnya Pak Ali yang berupa kayak anu ya itu kayak artikel atau apa miliknya yang Mbak kerjakan untuk Pak Ali coba misalnya. Oke. Oh, kok beda office-nya ya ini ya? Ini kok office 2010 ya? Tadi namanya office-nya 2019 tadi. Ya, Mbak? Wait, sir. Nggak tahu ini emang sering seperti ini, sir. Oh. Jadi anu memang ini nampaknya nggak apa nggak satu ini. Ini coba kita lihat ini kan ada yang tadi office yang tadi sama ini bentukannya udah beda Mbak ini Mbak ya. Oke, caranya gini, Referensinya ditutup aja dulu Mbak ini Mbak. Ditutup yang milik Pak Ali nih Mbak. Ditutup dulu Mbak. Kembali ke file itu coba klik kanan Mbak di sini Mbak. Ya klik pedagogi klik kanan dulu. Klik kanan ya. Kemudian properties, diklik itu properties. Coba di sini, ini kan buat ini kita pilih change Mbak. Kita pakai Word yang 2019 tadi. Yang ini, yang suggested apps ini, diklik itu. Yang ini Word itu loh, Word yang ini Word. Diklik. Loh bukan yang warna itu biru sekali itu loh ya, set default. Diklik set default ini. Oke, sekarang klik OK. Oke, sekarang udah docx sekarang. Coba dibuka sekarang, Mbak. Double klik. Itu tipe file yang pas nyimpennya dulu itu ke versi 2010 itu. oh, Nah, sekarang kan dibawa ke sini kan ke oke ini. oke. Ya, gitu ya. Jadi sekarang lebih bagus anunya ya. Jadi ada EndNote, ada ini ya, Mbak ya. Baik, sekarang coba kita lihat sekarang yang langsung daftar referensinya, Mbak. Nggak, referensinya nggak saya tulis di sini, sir, karena ini buat maju. Nah, oke lah. Tak pikir itu berupa artikel. Ini PowerPoint dah ini. Iya, yang bikin artikel belum, sedangkan Prof list juga baru next week saya majunya. Oh, oke. Jadi ini apa ini referensinya ini kira-kira? Referensinya ada di PPT sepertinya, sir. Wait, apa perlu buka PPT? Ya silakan. Itu klik kanan juga itu, jangan langsung itu. PowerPoint 2010 klik kanan juga. Jadi ikuti PPT yang 2000 Oh, ini ya tutup dulu.
Ini maksud saya ini ditutup dulu yang PPT ini. Kemudian kita ubah versinya ke versi yang coba klik kanan, properti lagi, itu change dengan, oh sudah betul itu, PowerPoint yang betul itu. Iya betul itu, diklik aja lagi. Klik, kemudian set default. Klik PowerPoint-nya, ya sudah ya, oke sip. Apply, oke, ya oke. Oke, sekarang double klik, apa, dibawa ke, masih 2010 ya itu. Harusnya 2019 itu ya. Oke, whatever lah ini. Coba apa itu, Mbak? References yang mana misalnya? Ayo coba. Kita Mbak misalnya siapa yang mau, mana yang mau dicoba ya? Si mana? Banks itu kah? Yang mana? Yang mana? Cummins. Coba di copy judulnya aja. Cummins judulnya aja. Oke, di copy. Kemudian kita ke Google Scholar. Di paste di sana. Klik OK. Search. Oke. Cummins. Nah, berarti bisa dikutip itu sekarang. Kutip. Endnote. Mm. Oke, Cummins ya. Berarti nanti bisa di ya, versi PPT pun sebenarnya bisa kita masukkan itu Endnote di PPT itu bisa. Jadi sama modelnya nanti bisa di insert Endnote. Baik, jadi Mbak mulai sekarang harus canggih ya tentang penggunaan Endnote, tapi yang versi dasar tadi 2018. Loh, Pak, ini kalau saya kirim ke Pak Ali terus bagaimana Pak? Pak Ali apakah bisa membuka Endnote saya? Ya bisa Pak Ali buka Endnote saya. Tetapi Pak Ali tidak bisa ngedit Endnote saya. Terus bagaimana Pak kalau saya ingin supaya orang lain tidak bingung Pak? Itu bisa kita ubah gini. Ayo Mbak, sekarang ke doknya Mbak. Dok lagi. Oke, yang dokumen itu simpan dulu dokumen ini. Coba dinamai apa ini? File save as. Oke, kasih judulnya latihan EndNote misalnya. Oke. Nah, oke sekarang di situ ada fungsi yang disebut di sini Mbak di kanan ini di saya kasih tanda ya. Kasih tanda ini Mbak. Di sini Mbak. Ini pilih yang ini convert ini Mbak. Ini Mbak di sini Mbak. Ha-ha. Ke yang sini Mbak. Pilih yang convert to plain text itu di sini. Ha-ha. Oke. Iya, dia mengatakan akan dibuatkan kopi ya. Jadi yang asli ada, yang plain text itu berarti nanti endnote-nya dimatikan di file itu gitu loh. Jadi tapi file yang asli yang ada endnote-nya ada gitu loh. Kita klik OK. Nah, coba kita lihat. Di situ sekarang nama dokumennya adalah dokumen 2 ya. Jadi dibuatkan dokumen baru tapi tanpa endnote gitu loh. Ya. Jadi tinggal kita simpan aja. Mungkin kita sekarang mungkin ini without endnote gitu, judul file apa tapi tanpa endnote. Jadi tapi ini ya kalau kita klik ya gak muncul hitam itu kayak ya yang tadi coba diklik. Ya enggak ada hitam ini. Richardnya ada hitam, mana ada hitam ya. Jadi ini posisinya adalah posisi tanpa endnote. Jadi seakan-akan kita nulis itu bukan dari endnote gitu loh. Ya, kalau dikirimkan ke dosen, dikirim dalam bentuk plain ini juga enak supaya dosennya ini enggak kaget, kok hitam-hitam, misalnya dosennya misalnya nggak tahu ya, ya begitu. Jadi ini langsung berbentuk tanpa endnote. Ya.
Adapun kalau ini saya nggak tahu kalau Mendeley itu saya kira bisa nggak itu dibuat kayak gitu ya, plain kayak gitu. Mungkin mungkin bisa ya. Nggak tahu. Ya. Jadi begitu Mbak Nabila kalau Mbak Nilam sorry. Ya kalau nanti gimana Mbak anunya Mbak kira-kira Mbak bisa menerapkan ini gimana ini di keseharian nanti? Gimana, Sir? Gimana kira-kira bisa nggak menerapkan EndNote ini di keseharian tiap kali ada dimasukkan ini. Jadi nggak perlu sebenarnya file EndNote itu nggak perlu nanti tiap kali membuat EndNote lagi buat EndNote nggak perlu ya. Satu database itu kan nanti bisa digrupkan, dikelompok-kelompokkan gitu loh. Coba ke EndNote-nya coba Mbak. Coba ke EndNote. Nah, di situ kan ada pilihan di sana groups di situ coba. Groups. Itu loh, grup-grup loh. Itu loh, di atas itu loh, ada groups. Kita bisa membuat grup itu, create group. Ya, oke. Grup pertama misalnya SLE. Oke, di enter ya selesai. Terus kita buat grup berikutnya, ayo. Mungkin kurikulum ya misalnya kur. Oke, enter. Nah, coba kita klik ke all references coba. All references. Jadi kan miliknya siapa tadi siapa tadi yang baru tadi Kumin tadi itu Kumis. mungkin SLE mungkin ya. Coba diklik itu. Klik kanan. Nah, sekarang move to ini atau grup to mana itu? Ada grup gak itu? Send to apa ya? Add Oh, ya, ya, ya. references tuh. Add references to itu SLE misalnya. Bisa. Terus yang mana jadi yang Richard sama ini mungkin kur gitu bisa. Jadi itu nanti kalau kita repot kan di groupingnya sudah ada nanti bisa di blok juga, nah langsung dua dimasukkan gitu ya bisa. Oke, sekarang kalau kita klik my group di sana coba, itu langsung ada isinya di situ my group yang per grupnya loh ada itu SLE ada dan lain-lain. Oke, nah oke gitu ya. Sekarang coba kita mau search langsung dengan EndNote, Mbak. Oke, sekarang kita coba pilih search di versi EndNote ya. Gimana search-nya itu? Ya, oke. Jadi di sini ini kita langsung pilih ke ini online, Mbak, di sini yang tengah ya. Ini loh. Oh iya bagus. Ya, pilih mungkin Library of Congress misalnya coba. Itu Library of Congress miliknya Amerika ya. Oke. Connecting to host ya mudah-mudahan terkoneksi ya. Kita bisa juga nge-search langsung ke Library of Congress miliknya Amerika, EBSCO itu miliknya mana? Amerika juga. PubMed itu ini. Jadi mau nanti bisa ketemu ada Monash University, ada ini, ada itu bisa kita langsung search. Tapi yang kita dapatkan hanya yang disebut dengan metadatanya. Jadi kalau berarti bisa langsung ini Pak ya dapat PDF ya. Ya enggak, itu metadata. Metadata itu ya cuma itunya saja, namanya saja. Jadi informasi itunya terus masuk EndNote gitu. Tapi kalau file PDF-nya ya nggak dapet gitu ya. Ya itu. Jadi ini masih butuh waktu ya dia sampai terkoneksi dengan hostnya yang di Library of Congress kan database-nya dia kan jutaan mungkin miliaran ya. Jadi dia mengenerate dulu informasinya gitu. Kalau sudah siap ready baru kita search itu. Apakah mau author, mau title, mau ini gitu supaya dapat datanya dari sana. Itu. Jadi kan tadi kan kita mendemokan langsung dari Google Scholar. Sebenarnya langsung dari yang online-online itu juga bisa gitu loh. Tapi kan kita memang tahu bahwa Google kan giant ya itu. Karena you are ini resting on the giant shoulder gitu ya. Di bahu raksasa kan gitu bahasa Indonesianya. Jadi so far yang paling ini ya Google Scholar termasuk database. Tapi apakah saya bisa pakai database yang lain, Pak? Database Sinta, database-nya
ini misalnya yang Scopus ya kebisaan. Kalau kita masuk ke Scopus kemudian kita pilih itu artikel-artikelnya itu ya bisa ya. Kita demokan aja sekalian nanti. Oh, no response, operation stop. Wah, whatever lah. Baik, Mbak. Sekarang kita masuk ke miliknya UNESA saja. Kita masuknya ke sana ya, Mbak. Tolong Mbak masuk ke ininya, Mbak, ke apa SSO-nya, Mbak, SSO-nya UNESA, Mbak. Oke, masuk SSO. Ya pakai akun mahasiswa ya. Hmm, nampaknya itu passwordnya gak diganti-ganti itu ya sama Mbak ya. Asli titipannya ini. Baik, sekarang ke bawah kiri, bawah tapi kiri terus terus. Oh ya masih proses itu ya. Mm-mm. Oke, terus masih proses kah ini? Naik naik naik. Saya di sana sebenarnya ada informasi. Nah, ini. Nah. Coba stop. Di situ kan ada macam-macam. Science Direct, Emerald, Cambridge, Sage, ya, Sagipap itu. Ya ada Springer, ada Scopus, ada Ten, ya TNF itu ya, Taylor and Francis Online, ada DOAG, ada Explorer macam-macam. Ini sebenarnya kita bisa search di sana itu ya, bisa search, bisa kita download kayak kayak tadi. Oke, kita masuk ke misalnya kita mau masuk ke Scopus gitu coba Mbak. Ayo Mbak, diklik Scopus itu Mbak. Oke, sekarang sign in itu. Apa harus masuk sign in. Oke, oke, accept all cookies. Ya, sekarang sign in via your organization di situ. Gitu loh, via your organization. Oke, Mbak itu kan pakai UNESA tadi. Ya, masukkan UNESA-nya, Mbak. Bukan ini email yang Mbak itu loh, maksudnya. MHS itu loh, ada MHS. Lupa ya emailnya ya. Ya, Mbak, lali. Bukan, harus email Mbak itu loh, email UNESA itu loh. @MHS, M-nya kecil kan ya. .unesa.ac.id ya. .id. Oke, submit and continue ya. Oke. Oke, check your inbox sekarang, Mbak. Inbox Mbak sebagai anu ya tadi ke tadi yang SSU tadi itu kan ada anunya Mbak ya, ada apa? Ada Gmailnya Mbak itu. Itu loh, SSO yang sudah buka itu loh. Coba itu bukan anunya di atas itu ada Gmail toh, Gmail Mbak itu. Naikkan layarnya itu naikkan. Pilihannya ada terus itu Gmail itu mana itu Gmail. Itu. Oh, jarang dibuka kak Gmailnya UNESA. Itu sakti itu. Layanan-layanan ada di sana yang layan akses ini itu gitu. Oke, Elsevier itu get access itu ya. Kalau lihat itu Mbak nggak jarang pakai email UNESA di situ ya. Oke, itu get access. Oke.
Oke. Recent link. Oke. Recent link. Kemudian masuk lagi ke get aksesnya Google, Google ya, email ya, ini email. Tadi itu dia waktu ini cepat, baru diklik langsung gitu. Oke, itu get access lagi. Nah, pakai link aja Mbak mungkin Mbak. Oh sudah otomatis itu ya. Sekarang buat anu ya, given name, family name, password buat password. Heeh. Oke, password silakan dicatat di ini di kertas ya supaya anu nggak salah. Ingat-ingat. Jadi itu password untuk ke Scopusnya Mbak ya. Hmm. Kurang huruf besar, kurang huruf kecil mungkin masih fair aja. Kalau dia nggak mau biasanya Mbak, harus strong Mbak. Tambahkan apa? Simbol atau apa gitu. Harus ada number, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, kayak gitu ya. Oh, itu kan huruf besarnya nggak ada itu. Ah, ya kan, oke. Ingat nih, catatan sekarang sih, catatan sih, Pak. Ya nggak lali kok. Atau di copy ke anunya nanti ya. N1L. Oke. Sudah, Sir, sudah saya foto. Oke, sih. Berarti sekarang masuk, sekarang stay ini. Oke, register. Oke, save. Oke, continue. Proses. Baik, sekarang kita cari, Mbak. Kita cari di search dokumen di situ. Apa tadi kita maunya apa misalnya mau tentang apa tadi apa filosofi tadi ya construction ya filosofi construction English teacher yang tadi kayak kita cari di how tadi itu loh. Yang tadi kita search tadi itu apa namanya how apa tadi yang pakai Google Scholar yang tadi itu loh. Ah, ah. Yang back kita back back maksudnya ya itu supaya oke how English teachers can start that. Oke coba kita kopikan kita cari di Scopus tadi. Oke di dokumen itu di search diklik. Oke search. Oh ada ya. Oh macam-macam ada data ada ini ya. Oke sekarang kita misalnya practice Filipino English teacher in Japan misalnya. Kita pilih itu Mbak coba Mbak. Yang book chapter itu coba. Kita klik anunya itu ada dicentang. Oke. Terus mana lagi? Dua aja coba dipilih salah satu. Oke. Terus itu di kita cari opsi di bawah untuk download itu. Somewhere di situ harus ada download. Mana ini? Di atas mungkin pilihan downloadnya. Kita sudah pilih ya. Terus, nah oke download ya. Oh keliru. Close. Ini Mbak, pilih export Mbak. Export. Jadi kita milih dua ya. Export. Nah itu kan ada RIS, BibTeX, ada ini, ada EndNote. Ya coba. Export ke EndNote Mbak. Itu tuh. Oke, semuanya nggak apa-apa. Export langsung. Oke, nah itu tuh ya. Eh, Statusnya gimana? Sudah selesai apa belum?
Oke, coba di oke. Nah, itu ke sana. Mm-mm. Oke, double klik. Alhamdulillah. Mm-mm. Oke, nah itu di Android sudah muncul itu, Mbak. Dua barang itu ya ada Guo, ada Martinez dan lain-lainnya ya. Oke, ya gitu otomatis sudah masuk di sana. Dan yang ini tinggal pakai aja nanti dalam ini. Oke, Mbak. Mbak, sekarang kita ke ini, Mbak, pilih ke ini kur kita mau Richards, Mbak. Mbak, kur. Oke, Mbak. Sekarang dipilih yang Richards, yaitu ya Richards 2014, Mbak. 2014, 2015 sorry. 2017 sorry, yang kurikulum itu loh. Sekarang kita klik ini, Mbak. Tanda tanda ini, tanda attachment ini, Mbak. Oke, kita klik. Sekarang coba cari file buku saya itu, buku saya, bukunya Riches 2017 di kan Mbak kan us download toh dulu. Masa nggak pernah download ya? Udah apa bacanya online terus gitu ta. Jangan di Endo cari. Jadi cari di mana ya? Di PC, Mbak. Pasti di PC itu. Di mana itu anunya? Di eh apa? eh, di mana kira-kira? Oh, di dokumen. Heeh. Mana ini buku kurikulum enggak namanya jarang download ya, Mbak ya? Di mana? Buka online Iya, ya. sorry. Oh, wah, kalau gitu anu yang tadi dipilih yang Google Drive aja tadi. Kan ada tadi Google Drive. Jadi menurut saya sih itu Google Drive itu. Menurut saya Mbak itu ya, atau mahasiswa ya harus download yang offline itu. Jangan gitu. Mana itu tadi yang nggak ada juga ininya. Iya, jangan gitu. Ya harusnya ya download. Masa nunggu di printer padahal wis iki kuliah wis 8 semester, 8 minggu, wis setengah semester. Nah, mana bacanya jadi terganggu kalau harus ini offline. Nggak ada barangnya. Kalau ada barangnya nanti ya dimasukkan yang ini ya. Oke, anu aja cancel aja, cancel, cancel, cancel. Kita coba cari yang siapa itu? Tadi ada artikelnya si siapa tadi ya, coba di Mbak itu. Yang si Zhang atau apa ya. Jadi kan bisa di-download tadi. Yang apa? Yang Frontiers tadi loh, si Zhang itu ya. Coba cari kata kita ke Google Scholar-nya tadi, ya. Tadi sempat Mbak buka kan kalau nggak salah si Zhang tadi ya. Ah ini download ini, coba silakan di download ini. Ini udah di-download, Sir. Oh, ada di mana? Kalau di download, barangnya di mana? Ini. Oh ya wes kalau gitu, ayo coba ke Google Scholar lagi. Google Scholar sorry, apa Endnote sorry, Endnote sorry, nggak Endnote. Jadi FPYG ya. Oke, coba di klik ini, diklik tanda-tanda klip ini ya. Klip ini loh Mas. Ah itu. Coba cari itu tadi download di nama file FPYG tadi ya. Di download tadi. Oh ya, itu FPSC ya itu kita tuh. Nah, ya kan bisa bisa baca itu. Coba diklik yang ini sekarang, Mbak, yang ini dari ya ini. Coba diklik ini, Mbak. Ini kita mau baca dalam skala besar yang ini. Ini loh bukan, oh, ini. Nah, itu. Diklik.
Nah, itu kan posisi baca skala besar seperti itu nanti bisa dikecilkan kalau tidak mau yang ini kecilkan ya pojok tadi ya pojok ini kalau kita kecilkan lagi ya. Yang ini. Coba diklik lagi yang ini, Mbak. Sekarang, Mbak. Pojok ini, pojok kiri atas ini loh. Ah, ah, ah. Nah, itu menjadi kecil gitu. Reward yes gitu ya. Yes dulu. Jadi kelihatan kecil lagi. Nah, kembali ke kecil lagi. Ya. Jadi seperti itu anunya ya. Eh, jadi kita sudah mendemukan banyak hal ya. Ya, jadi, seperti itu. Jadi tinggal nanti seperti yang dilakukan oleh Mbak eh, Nilam ya, yang lain. Jadi kita akan berkembang untuk menggunakan itu. Jadi titik bagusnya itu Mendeley. Kita sudah mengaplikasikan beberapa hal. Ya. Yang search online itu sebenarnya banyak ya, Library of Congress dan lain-lain. Tapi mungkin pada saat ini belum terkoneksi dengan baik ya. Baik, untuk Mbak Nilam, mungkin Mbak Nilam ada pertanyaan atau yang lain ada pertanyaan? Bisa di take down Mbak, ini Mbak Nilam, supaya yang lain bisa ini. Oke, sampai di sini gimana? Kalau saya jelas nggak, Sir? Gimana Mbak? Jelas apa? Jelas, jelas, paham insya Allah. Ya tinggal sekarang menggunakannya yang paling Ya, penting. Ya. mungkin besok bisa dicoba kalau ada jadwal presentasi. Betul, betul. Jadi coba didok aja dulu, jangan di PPT ya, supaya ini nanti yang advance nanti di PPT ya. Jadi menggunakan in-text citation itu penting, Mbak. Jadi apakah mau ditambah apakah prefixnya ditambah di prefixnya misalnya ada kata-kata cited from itu bisa ditambah. Jadi langsung menggunakan tadi di edit tadi ya, otomatis ditambahkan. Jadi sangat enak gitu loh daripada Mendeley atau Zotero gitu. Ayo bisa mungkin ada yang sudah pakai Mendeley atau Zotero bisa membuat perbandingan ini how good it is ya atau how bad it is ya. I mean EndNote. Ayo yang sudah ini Mbak Nabila. Halo Mbak Nabila. Yes, Mbak Pak Munir. ya di Mbak Nabila itu kan sudah ada Mendeley juga. Itu Ya, fungsional apa enggak itu EndNote-nya? nah itu Sir, belum saya coba. Tadi juga sempat browsing. Emang nggak bisa ya kalau misalnya Mendeley-nya stay di situ dan saya pakai EndNote. Katanya, kata Google bisa, tapi harus pilih salah satu. Mau pakai EndNote atau Mendeley. Nggak bisa digabung dua-duanya gitu, Nah, bilangnya itu. Sir. Tapi belum Ini coba. bukan karena gitu, tapi Word ya. Oh iya, Word kan Word-nya. itu kan kerjasamanya dengan Word ya, karena di namanya adds-in ya. Si Word-nya bingung. Ini yang menjadi operator utama reference manager siapa ini? Apakah EndNote Oke. atau Mendeley? Dia akhirnya karena di antara dua ini bingung dia. Bingung, aku bingung. Itu gak bisa Oke, mau so I kemana-kemana. should uninstall Mendeley if I want to use itu EndNote ya, Sir ya. Jadi gini, di, Mendeley-nya itu kan ada file Mendeley-nya, Mbak ya. Iya. Ya, oke. Caranya gini, Mendeley-nya itu diekspor dulu ke RIS atau ini nanti dipindahkan ke EndNote ininya database-nya. Gini ayo Mbak ya, Mbak. Hmm. Anu share screen, Mbak. Tak ajari sekarang ayo. Oke, Sir. Wait. Let me share screen. Itu dalam rangka menyelamatkan Mendeley-nya. Di database-nya di Oke. Mendeley. Ya, jadi jangan langsung dihapus. Kita simpan dulu database-nya. Kemudian nanti langsung Oke. dibaca oleh Endnote. Bisa. Kan sama-sama reference manager. Sama dengan kita itu Yes. pakai DOT loh yang open dokumen itu ya Yap. ada open dokumen ada Hmm. yang itu ya.
Oke, sekarang sudah nggak ada Mendeley-nya ini ya? Oh, masih, Sir. Masih ada di sini. Wait. Mana, mana? Here. Oh ya, ya. Sekarang coba buka Mendeley desktopnya coba. The desktop, it's together. Wait. Hmm, Wait, no. Wait. No, wait. Biasanya pakai Mendeley desktop atau Mendeley online sih? Desktop, Sir. Wait. Ya, berarti kan ada pasti di sana. Hmm. Ah, di sini, Sir. Oh, nggak bisa di-upload ya? Oh, langsung. Here. Oke, masih proses. Ya, kita coba cek itu berapa reference-nya itu. Kok sign out? Kenapa sign out? Karena kalau misalnya lama nggak dipakai itu gitu, Sir. Jadi sign Coba out pakai sendiri. pakai emailnya siapa? Oh, Email saya pakai Nusa kalau nggak salah. pakai Unusa ya. Apa weh? Coba Hmm, Unusa. Bentar ya, Sir. Nanti pakai Unesa juga lebih bagus karena kan database-nya masih masih bagus ya. Oh, wait. Kan soalnya di Unusa apa nanti expired itu. Wait. Oh, enggak, harus pakai yang Unusa dulu karena datanya kan ada di Unusa sih An. Ya, Belum. Sir ya. Oh, Bentar, iya. saya kok lupa ya. Hmm, Oh, wait. Oke. Jadi main dari desktop itu saya pikir enggak perlu harus login lagi ya. Bentar, Sir ya. Hmm, Wait, Sir. Bener tak itu? Nabila Putri. Oh, salah, Sir. Sorry. Nabila Putri. Oke. Oh, oke. Minta password itu. Mudah-mudahan ini. Oh, salah. Oke, Ini kayaknya nampaknya masuk, berhasil. Sir. Nampaknya berhasil. Oke, Hai. nah coba. Ini nampaknya buahnya nampaknya ini. Sir. Berapa itu? Berapa itu? Referensinya itu. So many. Oh ya, Banyak berarti sekali, gini. Sir. Kita perlu ekspor ini dulu. Ya, coba kita Yap. ekspor dulu. Itu coba Uh, dipilih itu what should I click? file. File. Which one? Oh, jadi diklik ini nih, diklik all references. Jadi ini sebelahnya ini diklik All ini nih. references, ya sudah ini all references. Oh, enggak, maksud saya yang ini diklik. Mbak klik yang ini loh, ini loh, ini loh. Sir, Ini loh. kok saya Saya nggak kasih bisa tanda, lihat? saya kasih tanda ini. Oh ya, Ini oke. loh. Diklik Oke. ini. Nah, sudah Hmm, dipilih kan sekarang file ini. Ini file. File. Ini. Oh ya, oke. Export Kemudian all. export all. Nah, kita Hmm, pilih RIS. Oh, ada EndNote itu ya. Iya, Itu pilih EndNote aja. Yang tengah itu. oke. Oke, Hmm, kita kasih nama backup apa Mendeley Nabila. hmm. Heeh, Sudah? Nabila Unusa, tapi bilang Nabila Unusa Oh karena ini iya. Oke. supaya oke, di mana itu Hmm, letaknya itu? Sini. Oke, di situ ya, di Oke. kuliah MPBI. Oke, save. Hmm, Alright. Sekarang Ini, eh, Sir. oke, kita tutup itu. Oh, kita lihat Hmm. dulu filenya sudah ada nggak Pak tadi Oh filenya? ya, oke. Hmm. Ya, ini. Oh ya, oke, This aman, one. aman, 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 aman. Eh, eh,
Microsoft Edge ini. Oke, kita anu lagi buka lagi, kita buka dua lagi, satu lagi. Jadi kita file kita backup dengan bentuk yang lain, RIS ya. Itu file Oke. lagi, file export all, kemudian RIS. Mirip namanya ya. Mendeley backup ya. Oke. Oke, sekarang kita tutup ini. Oke. Ini klik ini. Kemudian kita ke tutup lagi. Oke. Sekarang pilih ke ini, ke titik anu nih, anu yang isi ini. Kok apa sih? Ini Windows ini loh. Oh, Windows, oke. Tempat itu ya. Coba klik di sini, ini apa namanya, uninstall program ya. Uninstall, kurang uninstall program. Bentar. Kalau gitu control panel aja, control panel. Diklik, diketik control panel. Oke, kita klik ini, ini yang open ini. Baik, sekarang kita program ini, ada program itu ya. Default program. Bukan. Oh, in this one. Program and features. Oke, sekarang kita pilih Mendeley ya. This one. Kemudian pilih uninstall. Uninstall. Yes. Oke. Finish. Oke, Udah. sekarang jangan dulu. Oke. Pilih EndNote 2x8 itu. Oh, wait. And yeah, this one. Uninstall lagi. Oh, Kenapa? okay. Karena harus diulang dia, karena di posisi awal itu uninstall. Oke. Proses, jangan anu dulu. Biasanya ini minta Word-nya ditutup ini. Oke, saya tutup ya. Karena dia mengubah registry namanya. Sorry. Should I click cancel? Jangan. Proses memang ya. Memang kan mengubah ini dia. Retry mungkin ya, Sir. Mungkin retry ya. Oke. Ya, retry. Oke, sekarang coba kita lihat Word-nya. Sekarang ditutup aja ini semua. Oke, so I should open Word. Yep. Oke, coba Ya, kita hilang EndNote-nya. terus referensinya coba. Jangan-jangan Mendeley-nya ada di references itu. Oh, masih Yes, ada. Itu jadi Mendeley site-nya itu Oke, kalau gitu gini, itu kan di posisi adds in ya. Jadi kita coba lakukan ini. Coba pilih ke file di sini. Ini. Oke, file ini. Pilih ini option di sini. Paling bawah sendiri. Options. Oh ya. Kemudian pilih adds in ini. Adds in, diklik. Oke, di situ ada Mendeley site nggak di situ? Nggak ada, Sir. Nggak ada Mendeley site. Kalau nggak ada Mendeley site kok masih ada di sana dia? Terus mungkin coba di ini kan. Terus. Udah ini mentok, Sir. Di atas lagi coba dicari. Coba diklik lagi ini. Ini yang bawah ini. Adds in ini. Oh itu tuh. Oh itu ada itu Mbak Lubaba. Itu katanya di Mendeley site-nya diklik untuk diubah katanya. Coba diikuti. Mbak, gimana Mbak caranya Mbak? Klik kanan ya. Terus
itu Hide, quick access, remove. remove. Ya udah, oke. Yes. Oke. Oh ya, Nah, oke. Baik, sekarang udah hilang ya. Nah, sih. oke, sekarang ditutup semua yang miliknya Office, oke. Oke. Ini ditutup juga. Mm-mm. Oke, sekarang ke file ininya, file endnote-nya mana? Oh, enak. Duh, tadi kan di uninstall, sir. Oh iya ya, harus File, install ulang berarti ya. filenya ada kan, Pak, filenya. Oh iya, ada. This Nah, one. klik kanan. Oh, not dua, Oh ya tidak sudah dua nggak kali. apa-apa. Kalau Ya, klik kanan oke. sebagai sebagai anu administrator itu biasanya enak. Apa Hmm. accept. Mhm. Sekali lagi file Mbak Mendeley-nya itu tetap ada kalau Mbak masuk Mendeley kemudian Iya, pakai Pak. akun yang tadi itu masih ada gitu loh. Jadi Yes, jangan yes, sure. khawatir. Mhm. Iya, Pak. Mm-mm. Nah, kita itu mau memanfaatkan EndNote karena itu yang sudah kita backup tadi kita akan baca di EndNote gitu loh. Sama sebenarnya dari EndNote pun kita bisa backup ke RIS atau apa nanti bisa juga dibaca oleh Mendeley. Sekarang kita buka programnya EndNote-nya. Kayak tadi, EndNote Berarti di dicari di Word kah, Pak? Tunggu Atau di jangan mana? jangan. Yang pertama kali langsung Oh, harus dari programnya. Jadi ini di titik 4 ini loh. oh Cari itu, Pak. ini. Ya itu di search itu juga bisa. Search Oh, ini di loh. search. Nah, Oke. EndNote. Eh, EndNote. Nah itu udah kelihatan itu. Mhm. Oke. cancel ya, Pak ya? Ignore this saja. Itu kan update-nya itu. Ignore. Iya, cancel. Ignore this also. Iya, Pak Munir. Oke. And then? Sekarang file di sana dipilih. Oke. New. Kita buat baru. Apa? New. Oke. Ya kasih nama apa di mana letaknya gitu. Oh, oke. Kita mau cobain atau apa gitu. Oke. Ini langsung save, Pak Nah, Munir. dikasih nama file yang berbeda ya. Apa coba EndNote atau EndNote-nya Nabila atau apa. Jangan my EndNote gitu. Oke. Karena semua file itu my EndNote. Jadi kalau tukar Oke. file dengan teman itu nanti jadi EndNote. Oke, boleh itu. Oke. Sip. Oke, save. Save. Nah, sekarang kan kita dikasih kosongan ya, kayak tadi ya, Yes. oke. Sekarang kita eh, besarkan Mbak supaya muncul semua Mbak Oke. opsinya. Ini ya yang dibesarkan. Oh ya ya ya. Oh, ini Pak Munir. Ya, itu juga dibesarkan ya, Pak, supaya kelihatan. Nah, oke. Oke. Sekarang pilih file di sini. Ini file. Iya. Sekarang impor ini Pak. File. Oke. Oke. Sekarang choose. Choose. Tadi posisi di mana tadi? Oke. This Uh, one. Oh, uh, ini pakai yang mana, Pak Munir? Pakai yang ini Nabila Mendeley aja. Oh, Nabila Ya, Medaley. Oke. kita Import. import. Mm-mm. Mana ini Ini sudah nggak, Pak Munir? proses? Kok nggak proses? Oke, kita ulangi. Sekarang pilih yang lain coba. File, Oke. import. Mm-mm. Ini ya, Pak Munir ya. Ya coba. Sebentar. Ini jangan dulu. Import option and not library. Import all. Oke, import coba. Ya coba. Nothing happens, Pak Munir. Proses ini Mbak, itu masih muter itu. Oke. Iya. Kan datanya Mbak itu kan buahnya masalahnya kan. Jadi Iya, ya Pak butuh Munir. waktu dia mengubah versi ya, versinya Mendeley ke versinya Eno. Mm-mm. Iya. Nanti kalau misalnya sudah selesai gitu muncul di sebelah sini, Kak, Pak? Iya, ya kayak tadi kita impor Iya. dari Google Scholar maupun impor dari Scopus tadi loh. Ini sudah tapi kok gak muncul ya? Iya, makanya itu, Pak.
Oke, Kok coba kita ulangi lagi. Coba ini coba yang diedit apa coba? Yang diedit coba. Edit. Edit. edit? Oke. Apa aja opsinya? Oh, import filter. Ya tetap yang tadi sebenarnya. References, copy. Ya. Kembali ke yang tadi kalau gitu. File, pilih sekarang. Misalnya kalau kita mau, iya ya Apa open library bukan ya Pak Munir ya? library itu miliknya ini apa? Iya. EndNote harus ENL gitu. Kita coba Iya Pak. coba lagi ya. Import. Import. Iya. Coba mungkin di import versionnya ini mungkin kita harus pilih itu coba apa itu. Itu kan ada berbentuk apa Oh itu? ini mungkin ya Pak tadi ya. Ada Oh iya, scan. jadi choose-nya itu choose-nya yang RIS Resistan ya. yang ini. Oke Pak. RIS. Bismillah. Nah, Nah. harusnya dulu. Duh. Oh iya Oh, Pak. jadi ya. Iya Ya Pak ya. iya. Iya Berhasil Pak. ya. Ya. Jadi enggak hilang dan Nice itu Pak malah Munir. bisa langsung kita pakai gitu. Ya. Alright. Mm. Oke Pak Munir. Ya nanti ditambahkan nanti semuanya di sini. Ya. Jadi kayak tadi nanti bisa dibuat grouping dan lain-lainnya begitu. Oke Pak Munir. Thank you so Nanti much Pak Munir. nanti kan kita rekaman ini nanti saya upload ke YouTube-nya ini, YouTube-nya Prodi nanti bisa dibuka lagi untuk latihan-latihan berikutnya. Gitu ya. Ya Pak Munir. Oke, thank you Mbak. Yes. Terima kasih Pak Munir. Jadi kita hampir berapa? Mulai jam 7 sampai 2 jam lah kita memperkenalkan ini EndNote sekaligus tadi compatibility EndNote and Mendeley gitu ya. Kemudian tentu aja what's next itu ya application langsung pakainya itu ya. Ya, nanti kita cek di pertemuan-pertemuan yang akan datang aplikasinya begitu. Termasuk nanti saya kasih arah-arahan bagaimana misalnya updating references, kemudian searching langsung, kemudian sebenarnya kita bisa langsung pakai EndNote tulisan kita yang sudah nulis wis kadung gini, terus kita pakai references itu kita tambahi references dengan cepat tepat itu juga bisa sebenarnya. Begitu pakai EndNote tentu aja ya begitu ya. Saya kira untuk malam ini cukup ya, sehingga nanti bisa langsung coba-coba, nanti kan pasti ketemu masalah ya. Kalau ketemu masalah kita selesaikan nanti di pertemuan yang akan datang di hari Selasa atau hari Senin gitu ya. Kan saya pasti eh, bisa lihat-lihat nanti gitu ya, ke kelas gitu untuk ngecek ini. Ya, baik saya kira begitu. Semoga sehat semua ya. This is in the end of the week and you are still here learning. I hope that this is worth it. Yeah, that you can learn something that you can apply in your um, uh, classes, in your assignments, so that it your assignments will be will be considered, will get high score and 100 from your lecturers. Thank you. Semoga sekali lagi lancar semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.